benar-benar sebuah kemuliaan yang tidak dicapai oleh nabi-nabi lain. Allah memberikan maqaman mahmuda kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, silahkan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Lanjut. Ayat di atas berbicara tentang Isra, sedangkan tentang Mi'raj, Bukhari dan Muslim meriwayatkannya dari Anas bin Malik dari Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bercerita kepadanya tentang malam saat beliau diisrakan. Beliau bersabda, ketika aku sedang berada di Hijr Ismail dalam keadaan berbaring, tiba-tiba ada yang datang menghampiriku sambil berkata, dan aku mendengar ucapannya yang mengatakan, bedahlah bagian sini hingga bagian sini. Aku bertanya kepada Jalut yang berada di sampingku, apa maksudnya? Dia berkata, dari pangkal tenggorokan sampai bagian dadanya. Dan aku mendengarnya ia berkata dari bagian dadanya hingga pusatnya. Lalu ia pun mengeluarkan hatiku, kemudian dibawakan bejana emas yang berisi iman. Maka hatiku putih-putihnya, kemudian dijahit dan dikembalikan pada tempatnya semula. Barakallahu fiik. Baik. Allah menceritakan peristiwa Isra. Isra itu perjalanan di malam hari. Sedangkan Mi'raj itu naik, mendaki ke atas. Maka di sini, subhanallah, sebelum berangkat Rasulullah SAW, beliau itu dibersihkan lagi hatinya. Kita telah membahas bagaimana tatkala Rasulullah SAW di kampung Badui Bani Sa'ad, tempatnya Halimah Sa'diyah, bagaimana beliau ditidurkan oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail, kemudian dikeluarkan jantungnya, dibelah perutnya, kemudian dibersihkan. Itu ketika kecil. Dan ini kejadian kedua. Memang pendapat yang kuat menyatakan bahwa Rasulullah SAW dibersihkan hatinya 2 kali. Satu ketika kecil, yang kedua sebelum beliau Isra. Dan ini cerita Anas bin Malik menceritakan dari Malik bin Sa'sa'ah. Rasulullah SAW bercerita, beliau menceritakan sendiri kejadian itu. Beliau sedang berada di Hijr Ismail. Ada yang mengatakan di rumahnya Ummu Hani. Beliau dalam kondisi berbaring dan di situ dibelah. Dari pangkal tenggorokan ke pusarnya atau ke dadanya. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu melihat ada bekas jahitan di sana. Subhanallah. Apa yang dilakukan oleh Jibril dan Mikail? Disebutkan di sini, keluarkan hati Nabi SAW. Kemudian dicuci di bejana emas yang berisi iman, ya. Kemudian dimasukkan kembali, dijahit, ditinggal, dikembalikan seperti asalnya. Ini sebagai muqaddimah. Kita sebagai orang-orang beriman
hati kita pun harus kita cuci. Yang mengotori hati kita adalah dosa. Maka dalam doa iftitah kita membaca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Wa naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad das. Waghsilni minal khataya bil ma'i wal thalji wal barad. Kita minta diri kita dibersihkan dari dosa-dosa. Kalau Nabi kita Muhammad SAW secara nyata beliau telah dibersihkan hatinya, dan secara batin pun sudah selesai. Rasul SAW orang yang paling banyak beristighfar, paling jauh dari dosa. Nah,